Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Yuanjani, NIM D400-180-115 dari kelas G. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS Praktikum Teknik Tenaga Listrik. Dan yang akan dibahas adalah motor sinkron dan asinkron. Yang pertama ada motor sinkron. Motor sinkron merupakan motor AC 3 fasa yang dijalankan dengan menyamakan rotasi poros dengan frekuensi arus supply, sehingga memiliki kecepatan yang dihasilkan sama atau sinkron dan tidak memiliki slip. Untuk prinsip kerjanya yaitu sumber tegangan AC akan membangkitkan medan magnet pada stator dan sumber DC akan membangkitkan medan magnet pada rotor. Kondisi ini membuat kedua medan magnet saling tarik-menarik sehingga rotor dapat berputar. Tetapi motor sinkron tidak dapat melakukan start awal atau self-starting, sehingga membutuhkan prime mover atau penggerak awal untuk memutar rotor hingga kecepatannya sinkron dan terjadinya hubung antara kedua medan magnet tersebut. Berikutnya yaitu konstruksi motor sinkron. Seperti yang terlihat di gambar, terdapat komponen utama yang terdiri dari rotor dan stator. Yang pertama ada stator. Stator adalah bagian dari motor yang diam, terdiri dari lilitan tembaga statis yang terletak mengelilingi poros utama. Fungsinya yaitu untuk membangkitkan medan magnet pada sekitar rotor. Yang kedua yaitu rotor. Rotor adalah bagian motor yang berputar. Fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam gerak putar atau torsi. Rotor motor sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Selain itu, motor sinkron memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu dengan medan magnet lainnya. Selanjutnya ada komponen-komponen lainnya yang terdiri dari bearing. Fungsinya untuk mengurangi gesekan pada komponen-komponen yang bergerak dan menahan agar tidak saling menekan dengan komponen lainnya. Berikutnya ada end bracket. Fungsinya sebagai bantalan motor untuk menumpu sebuah poros agar dapat berputar tanpa mengalami gesekan yang berlebih. Berikutnya yaitu frame. Fungsinya sebagai bingkai dan merupakan bagian dari komparan magnet. Dan yang terakhir ada cooling fan. Fungsinya untuk menjaga temperatur motor dalam kondisi yang ideal. Untuk rumus perhitungannya menggunakan rumus NS sama dengan 120 kali F per P, di mana NS merupakan kecepatan sinkron motor, satuannya RPM, F merupakan frekuensi satuannya Hz, dan P merupakan jumlah kutub pada motor. Selanjutnya yaitu ada motor asinkron atau yang biasa sering disebut motor induksi. Merupakan jenis motor AC yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dari stator menuju rotor, di mana gaya gerak listrik diinduksi dan melintasi konduktor listriknya ketika medan magnet berputar. Arus pada rotor diperoleh dari perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan arus stator. Prinsip kerjanya yaitu berdasarkan prinsip induksi, stator memperoleh sumber AC dan mengalirkan arus ke kumparannya. Kemudian akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Putaran medan magnet ini akan memotong kumparan pada rotor sehingga terjadi gerakan pada rotor hingga berputar, atau bisa dibilang terjadinya slip, dan arah pergerakannya searah dengan putaran medan magnet pada stator. Berikutnya yaitu konstruksi motor asinkron. Untuk konstruksinya sendiri kurang lebih sama dengan motor sinkron. Perbedaannya terletak pada rotor. Untuk rotor motor asinkron tidak memiliki sumber DC sehingga memerlukan sumber DC tambahan atau sumber
DC eksitasi dari luar. Selanjutnya masuk ke rumus perhitungan. Untuk perhitungannya terdapat 3 rumus. Yang pertama, untuk rumus NS-nya sama seperti motor sinkron. Berikutnya ada rumus slip dengan S sama dengan NS min NR per NR. Dan untuk NR sama dengan NS dikali 1 min S, di mana NR sama dengan kecepatan rotor dan satuannya sama seperti kecepatan sinkronnya, yaitu RPM. Lalu selanjutnya ada analisa rangkaian star delta. Terdapat gambar rangkaian star di mana rangkaian star memiliki fasa netral dan terhubung secara seri, sedangkan hubung delta tidak memiliki fasa netral dan dirangkai secara paralel. Untuk gambar sebelah kiri merupakan gambar rangkaian yang terhubung dengan universal power supply. Dan analisanya, hubung star membutuhkan arus yang tinggi sehingga akan menghasilkan kecepatan putaran motor yang rendah dengan torsi yang tinggi. Oleh karena itu, hubung star cocok digunakan untuk proses starting. Kemudian, untuk hubung delta membutuhkan arus yang lebih besar untuk menghasilkan putaran motor yang tinggi sehingga dapat digunakan pada proses running. Dan untuk proses starting sendiri tidak selalu menggunakan hubung star, karena ada juga yang proses startingnya menggunakan rangkaian delta terlebih dahulu dan dilanjutkan proses running menggunakan rangkaian star. Lalu selanjutnya ada pengaplikasian motor sinkron. Dalam kehidupan sehari-hari, motor sinkron digunakan untuk mesin penggiling karet, servo motor, atau kompresor udara. Alasannya karena pada dasarnya motor sinkron memiliki kecepatan yang sama dengan frekuensi pada supply. Dengan adanya penggunaan sumber DC, maka menghasilkan torsi awal yang rendah. Jadi, jenis motor ini cocok digunakan untuk peralatan yang membutuhkan torsi yang rendah di awal dengan kecepatan yang konstan. Lalu selanjutnya ada pengaplikasian motor asinkron. Motor asinkron atau motor induksi juga banyak digunakan untuk peralatan industri seperti kipas angin, pengaduk adonan atau mixer untuk 1 fasanya, dan konveyor untuk 3 fasa. Hal ini dikarenakan memiliki nilai efisiensi yang baik dan tinggi, sehingga kita dapat menggunakannya secara maksimal. Selain itu, kecepatannya sendiri dapat kita atur. Dan selanjutnya, sebagai nilai plusnya, motor asinkron memiliki konstruksi yang kokoh dan mudah untuk dirawat. Lalu, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama ada contoh soal motor sinkron. Diketahui sebuah motor memiliki 6 kutub dan disuplai dari sumber sebesar 50 Hz 3 fasa. Berapakah kecepatan sinkron dari medan magnet? Cara menjawabnya yaitu menggunakan rumus NS sama dengan 120 kali F per P, di mana kita memasukkan nilai F sebesar 50 Hz dan untuk nilai P-nya atau jumlah kutubnya kita masukkan 6. Jadi nanti hasilnya yaitu 1000 RPM. Lalu yang kedua ada soal motor asinkron. Diketahui motor induksi 3 fasa memiliki 4 kutub
yang dimana pada saat starting dengan kecepatan putar sebesar 115 rpm, dimana kecepatan motor induksi pada nameplate sebesar 1500 rpm. Hitunglah frekuensi dan slip pada motor induksi tersebut. Yang pertama, kita cari nilai frekuensinya terlebih dahulu menggunakan rumus F sama dengan NS kali P per 120 sama dengan 1500 kali 4 per 120. Hasilnya yaitu 50 Hz. Lalu, yang kedua, kita cari nilai slip menggunakan rumus S sama dengan NS min NR per NS sama dengan 1500 dikurang 115 per 1500. Hasilnya yaitu 0,923 atau dalam persentase senilai 92,3%. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan masih banyak kekurangan dalam video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.